Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi video yang sangat sederhana ya. Jadi di sini saya mau berbagi video tutorial dasar cara membuat animasi ya. Jadi di video ini saya akan membagikan tutorial cara membuat animasi menggunakan software Blender ya. Jadi software Blender ini memang difungsikan khusus untuk membuat animasi ya. Nah, banyak film-film animasi yang keren-keren itu dibuat menggunakan software Blender ya, dan film-film kartun juga ya. Dan lebih asiknya lagi, software Blender ini open source atau gratis ya. Kita bisa menggunakannya tanpa dikenakan biaya ya. Seperti itu ya. Di sini saya menggunakan software Blender yang serinya 2,8 ya, seperti itu ya. Nah, jadi di tutorial ini saya akan mencoba tutorial dasarnya ya. Karena jika kita ingin misalnya kita ingin belajar membuat film animasi ya, atau pokoknya kita ingin memperdalam tentang pembuatan animasi ya, tentu saja kita harus mempelajari teknik dasarnya dulu ya. Nah, nanti dengan dasarnya kita bisa mengembangkannya ya, seperti itu ya, bisa kita kembangkan lagi ya. Nah, oke, jadi jika Anda belum mempunyai software Blender ini, caranya gampang sekali. Anda download aja di pencarian ya, ketik saja di pencariannya itu adalah download software Blender ya, 2,78, sama yang seperti saya tadi ya. Ini ada bagian atas, klik saja. Oke, setelah itu pilih yang paling kanan di sini ya, download Blender 2,78 OLD ya, klik. Nah, di situ banyak pilihan ya. Samakan dengan sistem operasi komputer atau laptop kalian ya. Jika sistem operasi Anda sistemnya 32 bit, downloadnya yang 32 bit ya. Tapi jika sistem operasinya yang 64 bit, downloadnya 64 bit ya. Nah, karena yang saya adalah sistem operasinya 64 bit, jadi saya pilih yang Windows 64 bit ya. Jika Anda yang 32 bit, Anda download yang 32 bit. Klik saja seperti ini. Nah, maka di situ langsung ada notifikasi ya untuk menyimpan berkas. Artinya kita mendownload ya. Nanti setelah di-download, diinstal seperti biasa. Setelah itu dibuka softwarenya, maka akan tampil defaultnya seperti ini ya. Nah, oke. Setelah Anda menginstal softwarenya dan membukanya untuk pertama kali, atau ketika software ini dibuka, defaultnya seperti ini ya. Di sini terdapat 3 buah objek ya. Yang ini kamera, dan yang ini adalah lampu untuk menerangi objek kita, dan yang ini adalah objeknya ya, seperti itu ya. Nah, kamera ini berfungsi nanti pada saat kita misalnya kita sudah membuat objek sesuatu ya. Nah, nanti kan mau kita jadikan dia sebagai video atau MP4 ya. Nah, itu ya, gambar yang diambil ketika kita jadikan dia sebagai video itu gambar yang tersorot oleh kamera saja ya. Misalnya saya kasih contoh, kita tekan 0 di keyboard. Nah, itu ya. Ini adalah sorotan kamera, maka gambar inilah yang akan diambil dijadikan video. Seperti itu. Dan ini adalah lampu. Lampu ini untuk menerangi objek kita ya, seperti itu ya. Jadi lampu ini berfungsi untuk menerangi objek kita, seperti itu ya. Oke. Nah, oke ya, langsung saja ya. Jadi di tutorial dasar ini saya akan mencoba membuat bendera ya, bendera berkibar ya. Tentu saja benderanya bendera Indonesia ya. Oke, sekarang kita hapus dulu objek bawaan dia ya. Tekan X di keyboard dan seleksi pada kotak yang mau dihapus ya. Klik kanan pada mouse. Setelah itu tekan X dan delete. Sekarang kita hadapkan kameranya ke depan ya, dengan menekan tombol 7 di keyboard, numpad 7 maksudnya. Cari aja di sebelah kanan, pokoknya kalau numpad 7 tuh di sebelah kanan keyboard, cari aja yang ada angka berurut ya. Cari yang ada tulisan 6 lock ya. Nah, di bawahnya itu ada angka numpad 1 sampai 9 ya. Nah, kita tekan numpad 7 begini. Oke. Nah, setelah itu kita buat objeknya dengan cara kita tekan shift di keyboard, terus tekan A ya, pilih ya. Nah, karena kita ingin membuat bendera,
Jadi saya pilih objek yang agak tipis dan peta ya, seperti itu. Terus scroll di mouse agak perbesar dikit. Nah setelah itu kita perpanjang skalanya ya, dengan cara kita menekan S di keyboard, setelah itu X. Nah ini adalah kita akan mengatur skala sumbu X maksudnya ya. Dan kita geser mouse-nya. Nah mungkin seperti ini aja. Nah sekarang kan kotak ini kan masih kotak besar ya, jadi kita tidak bisa mendapatkan bagian-bagian detail dari kotaknya ya, karena jika kita ingin membuat bendera itu kan bendera itu bergelombang ya, seperti ditiup angin ya. Nah kalau kotaknya terlalu besar ini, jadi kita tidak bisa menggerakkan seluruh bagian kotaknya seperti itu ya. Nah jadi yang pertama kita lakukan, nah untuk sekarang kan ini kita berada di posisi object mode ya. Nah di sini ada pilihan ya. Nah kita rubah dia menjadi edit mode, atau kalau mau simpelnya tekan aja di keyboard tab begitu, maka dia akan menjadi edit mode ya posisinya ya, seperti itu ya. Nah sekarang kita buat kotak kecil-kecil, tekan di keyboard Ctrl R begini. Setelah itu scroll mouse ya, scroll mouse-nya ke atas ya, kita bikin kecil-kecil banyak-banyak. Oke, terus bikin lagi. Nah agar tiap titik kotak itu bisa digerakkan secara fleksibel ya, karena kalau kotak yang terlalu besar tidak dibikin kecil-kecil begini, dia mungkin tidak bisa digerakkan ya. Anggap saja pixel lah ya, pixel itu semakin banyak pixelnya kayak handphone ya, maka dia akan lebih terang gambarnya, lebih halus ya, seperti itu ya. Terus setelah itu kita tekan tab lagi begini. Setelah itu Anda tekan di keyboard RX dan angka 90. Nah itu untuk merotate merotate benderanya berdiri ya, begini. Nah setelah itu Anda tekan di keyboardnya Shift A begini dan pilih force fill. Nah ini adalah untuk memberikan efek angin ya, wind itu kalau tidak salah bahasa Inggrisnya angin ya. Nah setelah itu kita rotate lagi efek anginnya RX 90 begitu. Setelah itu kita tekan scroll di mouse, ditekan ya, dan kita geser mouse-nya. Nah berdirikan seperti ini. Nah terus di area panah biru ini, nah kita seleksi dulu benderanya ya, arahkan pointer kita ke bendera, klik kanan pada mouse ya, begitu ya, klik kanan pada mouse. Setelah itu tekan klik kiri pada mouse, arahkan ke tanda panah biru ini ya. Nah kita naikkan dia ke atas ya, kita geser mouse-nya ke atas. Nah setelah itu tekan shift untuk merubah posisi maksudnya. Nah begitu ya, tekan shift, tekan scroll di mouse dan geser mouse-nya ya, biar enak saja ya dirubah posisi ya. Dan kita seleksi anginnya sama seperti tadi kita lakukan. Ini kita naikkan ke atas seperti ini. Setelah itu kita geser ke belakang. Nah seperti itu ya, samakan. Setelah itu kita rubah dia menggunakan RY ya, RX kan, coba RZ. Nah kita menggunakan RZ ya, kita luruskan dia ke arah bendera ya. Nah, kalau masih mengot, RZ lagi, rotate Z maksudnya, kita luruskan dia agar dia benar-benar meniup benderanya ya, anginnya ya, seperti itu ya. Dan coba RY kita tundukkan dikit. Ah udah lurus ya. Sekarang kita majukan dikit, mundurkan lagi dikit, gini, udah lurus. Oke. Nah selanjutnya kita ikat benderanya ya. Caranya Anda klik kanan pada benderanya begini. Setelah itu Anda tekan tab begini. Setelah itu tekan A ya untuk menghilangkan seleksinya. Kita ikat benderanya agar dia tidak runtuh ya, tidak jatuh ya ketika dia ditiup angin ya. Nah untuk menggeser seperti ini caranya tekan shift di keyboard,
tekan scroll mouse dan tinggal Anda gerak-gerakkan saja mouse-nya ya. Seperti itu. Oke, tekan B di keyboard untuk menseleksi dan tekan kiri di mouse ya. Kita pilih, kita ikat di ujungnya ya. Coba kita perbesar dulu. Sini aja, coba tekan B lagi. Kita ikat di ujungnya di sini ya. Setelah itu kita jadikan dia satu grup ya, yang kita ikat tadi ya. Caranya Anda klik di sini di bagian objek data ya. Terus ada di bawah vertex group, klik tambah dan kita assign. Seperti itu ya. Oke, setelah itu kita berikan dia gaya fisika ya, fisikal ya. Klik bagian ini ya, fisika atau fisikal ya. Klik, kita berikan dia gaya efek kain ya, cloud kain seperti itu. Setelah itu kita pinning itu untuk mengikat ya. Dan kita pilih grup tadi. Tuh, yang kita jadikan grup ini ya. Seperti itu. Setelah itu kita tekan tab begini. Nah, setelah itu Anda seleksi anginnya, klik kanan di mouse. Terus kekuatan anginnya strain ya. Ini wind, angin. Strainnya, kekuatan anginnya misalnya saya beri dia 2000. Begini ya. Dan hilangkan seleksinya dengan menekan A. Sekarang coba kita play. Itu ya. Anda klik kanan pada benderanya. Setelah itu coba Anda klik smooth agar dia lebih halus maksudnya. Oke. Jika kurang kuat, coba strainnya kita tambah lagi ya. Di anginnya tadi klik kanan pada angin. Coba strainnya saya beri dia 2000 misalnya ya. Nah, ini komputer saya yang macet ya. Komputer saya berat ya, karena saya menjalankan merekod layar sambil membuat animasi ya. Jadi komputer saya berat, jadi dia agak terpatah-patah ya. Nah, seperti itu ya. Kita stop dulu. Sekarang Anda seleksi benderanya, klik kanan, arahkan ke bendera. Sekarang tekan tab, begitu ya. Hilangkan seleksi pada pengikatnya, tekan A begitu. Setelah itu kita beri warna dia ya, kita geser dulu, tekan shift, tekan scroll, gerakkan mouse, kita geser. Oke. Setelah itu tekan B untuk menseleksi, kita beri warna merah di atasnya. Cari yang rata ya, ulang lagi. Begitu rata ya. Oke ya, setelah terseleksi seperti ini, kita pergi ke bagian material ya, yang ini ya. Klik bagian material, setelah itu klik new. Itu ya, setelah itu kita pilih diffuse-nya, warnanya maksudnya warna merah. Oke. Begitu ya. Berikutnya yang bawahnya seleksi lagi dengan tekan B di keyboard. Ratakan ya. Tekan B di keyboard. Itu kita tambah new, maksudnya sign warna putih ya. Dan tekan tab lagi, hilangkan seleksi A nya. Coba kita play. Nah, itu ya. Sebenarnya ini tidak patah-patah ya, ini karena saya merekod sambil membuat animasi, mungkin komputer saya berat ya. Coba saya tambah ini kekuatan anginnya, misalnya kita tambah ya.
baterainya kalau 1000 coba. Oke, coba kita majukan dikit anginnya ya. Di situ coba kita ulang. Nah, emang komputer saya ya yang patah-patah ya. Saya kasih 2000. Oke, setelah itu kita tinggal membuat tiangnya ya. Kita membuat tiang benderanya. Oke, kita buat ya caranya. Shift A begini. Mesh. Kita pilih kub saja ya. Dan kita seleksi kotaknya ini ya, kotak yang baru kita bikin tadi. Kita beri dia SX-nya 0,1 ya. Coba kita beri dia SZ-nya ya, SZ-nya 0,1. Nah, skala Z maksudnya ya. Kita geser dia, klik yang panah merahnya itu ya, kita geser, kita naikkan lagi, benderanya naikkan, anginnya juga naikkan ya, seperti itu. Sama. Nah, setelah itu seleksi kotaknya dengan klik kanan seperti ini ya. Setelah itu rubah posisinya menjadi wireframe agar dia tembus pandang. Setelah itu tekan tab, jadikan dia di kondisi edit mode ya, seperti ini. Sekarang kita atur-atur, tekan shift di keyboard, tekan scroll, kita geser-geser untuk mengaturnya ya. Nah, setelah itu kita buat garis dengan cara Ctrl R di keyboard. Nah, setelah muncul garis seperti ini ya, tekan enter dan kita geser-geser ya. Buat lagi, tekan enter, baru kita geser. Oke, selanjutnya di sini tekan enter, kita geser, buat juga di sini. Ctrl R maksudnya, Ctrl R. Setelah muncul garis seperti ini, enter. Nah, begini. Setelah itu kita kembalikan lagi dia ke solid dan hilangkan seleksinya dengan menekan A ya, seperti itu. Nah, setelah itu Anda pilih ke bagian kotak ini, face select ya, face select ya, memilih face maksudnya ya, klik. Setelah itu tekan shift di keyboard, klik kanan pada mouse. Nah, setelah terseleksi seperti ini, tekan E, naikkan ya tiangnya ya. Oke, kita perkecil. Nah, klik di mouse ya, mouse kiri ya, yang bagian ini ya, kita tarik bagian panah birunya itu. Nah, seperti itu ya. Setelah itu klik merah ini, kita geser dia ini ya, kita geser dia, bukan ya, kita geser benderanya saja ya. Kita hilangkan dulu seleksinya begini. Nah, begitu. Setelah itu kita geser, baru paskan ya, tekan shift, turunkan dikit. Coba kita geser ini ke belakang dan kita turunkan dikit seperti ini, dan kita taruh dia di tengah-tengah seperti ini. Coba kita hilangkan seleksinya, kita play. Ini komputer saya yang macet ya. Tekan tab lagi, kita rapikan ya. Hilangkan seleksinya, kita geser dikit. Nah, itu turunkan dikit. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita arahkan kameranya dengan cara menekan 0 di keyboard. Nah, seperti itu ya. Ternyata dia tidak kena ya, objek dari sorotan kameranya ya. Ini harus kena kamera ya. Nanti pada saat kita jadikan dia video,
dia tidak akan tersimpan ya gambarnya ya. Tekan 0 lagi. Nah, ini kena ya. Oke, jika Anda belum kena, naikkan saja kameranya ya. Nah, setelah tersorot seperti ini, berikutnya klik di bagian kanan ini kamera. Setelah itu kita rubah formatnya menjadi H264 ya. Dan encodingnya juga kita rubah menjadi H624. Formatnya menjadi MP4. Gitu ya. Terus klik ini, kita simpan dia di folder mana. Misalnya saya simpan di folder HP begitu ya. Klik save cap gitu. Oke. Setelah itu kita render. Oke, setelah itu kita klik animasi. Oke ya. Tunggu saja sampai dia selesai, nanti kita akan lihat hasil videonya ya. Seperti apa ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai di rendernya. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Oke, kita lihat hasilnya di local disk H ya. Local disk H tadi saya taruh di mana ya? Ini ya, HP rasanya ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Hasil dari project kita ya. Seperti itu ya. Coba kita ulang lagi. Nah, jika hasil dari project kita agak gelap, kita bisa mengakalinya seperti ini ya. Kita tekan dulu di keyboard 0. Ini ada lampu ya. Nah, ini lampunya kita naikkan dulu. Seperti ini. Setelah itu lampunya ini ya, kita rubah dia menjadi sun, matahari ya, agar dia lebih terang seperti itu ya. Coba kita render lagi, kita lihat. Nah, oke. Jadi ini terlihat lebih terang ya, karena kita rubah lampunya menjadi matahari ya. Sekarang kita jadikan dia sebagai video lagi. Klik animasi. Oke, udah selesai. Sekarang kita lihat hasil yang kedua ya. Apakah dia lebih terang ya? Nah, ternyata dia lebih terang ya. Dia lebih terkena dari sinar matahari ya, seperti itu ya. Kalau tadi kan agak gelap ya. Nah, ini kalau kita lihat dia ada apa namanya? Cahaya mataharinya ya. Kelihatan ada seperti cahaya matahari ya. Coba kita ulang lagi. Oke ya. Jadi nanti tinggal Anda saja ya mengatur dari cahayanya ya. Anda bisa atur-atur sendiri, nanti mungkin bisa Anda tambah lampu lagi biar terang ya. Caranya gampang sekali. Tekan Shift A, terus Anda pilih, ini ada pilihan lampu ya. Nah, terserah Anda mau memilih matahari atau apa ya. Nanti tinggal Anda atur sendiri posisinya. Maka dia akan menjadi lebih terang nanti ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.